Puji nama Tuhan, apapun yang terjadi, Allah kita adalah Allah yang baik, dan Dia adalah Adonai Yireh. Untuk itu mari saudara ambil warta saudara, dan kita akan melihat bersama-sama di dalam Kejadian, pasal yang ke-22, ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Di sini kita akan berbicara mengenai Adonai Yireh. Ya. Mari katakan bersama saya, Adonai Yireh. Ya. Apa yang dimaksud dengan Adonai Yireh? Nah, ini kita baca. Ya, kalau sudah dapat, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, inilah artinya, Tuhan menyediakan, Adonai Yireh. Biasanya orang mengatakan Yehova Yireh. Akan tetapi pengucapan yang benar sebetulnya bukan Yehova, karena Yehova tidak ada dalam bahasa manapun, termasuk bahasa Ibrani. Yehova itu adalah suatu peralihan yang mungkin tidak ada di dalam kamus manapun. Yang ada adalah Adonai. Ya. Adonai Yireh itu berarti Tuhan menyediakan. Nah, kalau kita lihat Adonai Yireh ini merupakan suatu rentetan atau konteks dari peristiwa yang terjadi di atas Gunung Moria. Nah, di situ Tuhan menunjukkan bagaimana Abraham itu sangat taat kepada Dia. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita bisa lihat sebentar di dalam ayat yang kedua, dalam pasal yang sama. Kita sebetulnya bisa baca mulai ayat yang pertama, tapi saya langsung ayat yang kedua saja. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan berbicara kepada Abraham, pergilah ke gunung Moria, bawalah anakmu yang tunggal, yang kamu kasihi, dan persembahkan di atas gunung Moria. Kalau kita berbicara mengenai ini, kita seolah-olah merasa aneh ini. Tuhan itu mau main-main atau gimana dengan Abraham? Sekian tahun lamanya Abraham menantikan anak atau keturunan. Nah, sekarang sudah diberi oleh Tuhan, tapi disuruh untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dan saudara tahu mempersembahkan berarti dibunuh sebagai korban. Korban bakaran. Habis dibunuh kemudian dibakar sebagai korban bakaran. Apakah ini bukan sesuatu yang aneh sebetulnya? Sekalipun ada orang mengatakan, ya itu ujian imannya Abraham. Tapi tunggu dulu. Ujian itu harus kita pahami dengan sebenarnya. Alkitab berbicara secara jelas mengenai Tuhan menguji. Di dalam bahasa aslinya bahkan kita melihat secara jelas sekali apa yang dimaksud Tuhan itu menguji. Yaitu tanpa adanya kesengsaraan, kesulitan pada manusia. Ujian yang Tuhan berikan pada manusia itu tidak meliputi, tidak mengandung kesulitan atau kesengsaraan. Ada orang mengatakan, wah, kalau diuji itu berarti kadang-kadang disakiti. Maaf, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia bukan Allah yang suka menyakiti. Amin. Akan tetapi apa maksudnya ini? Kok Tuhan menyuruh Abraham memberikan anaknya yang tunggal di Gunung Moria? Nah, sebelum itu mungkin saya ajak saudara dulu untuk menyaksikan
apa sebetulnya Gunung Moria itu? Kita lihat beberapa gambar yang ada saat ini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai Gunung Moria. Ya, sudah ingat-ingat bahwa di samping Gunung Moria, ini Gunung Moria, ada Gunung Sion. Ini ada lembah Terapeon Valley. Ya. Pada zaman Abraham sepi seperti ini, nggak ada apa-apa sama sekali. Dan kemudian ini ada lembah lagi, namanya lembah Kidron. Dan ini Bukit Saitun atau Gunung Saitun. Jadi wilayah di sekitar Moria itu adalah bergunung-gunung. Ada namanya Gunung Moria puncaknya, Gunung Sion, Gunung Saitun, ya. Nah, lanjutnya sekarang. Nah, ini kita lihat lebih secara topografis ya. Yang kuning ini adalah lembah. Lembah Yosafat atau lembah Kidron. Ini Bukit Saitun, Gunung Saitun. Ini Gunung Moria. Ada puncak lagi namanya Akra. Nah, ini Gunung Sion. Nah, ini Teropoyon. Dan ini adalah lembah Gehinom atau Hinom ya. Jadi bergunung-gunung dengan lembahnya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, inilah situasi Gunung Moria. Suatu ketika kemudian pada zamannya Daud, daerah Moria ini sebagian dibanguni kota yang kemudian disebut Yerusalem. Ya. Jadi dari wilayah Sion Moria, kira-kira di sini nih Moria ini ya. Dibanguni kota Daud yang namanya Yerusalem. Ya, terus. Sekarang ini puncak Moria itu dibanguni suatu bangunan. Sekarang coba kita masuk, ini kubah emas namanya. Dari emas memang. Dibangun pada tahun kira-kira 680 sekian, abad ke-7, oleh Khalifah Umar. Nah, kalau kita masuk ke dalamnya, di sini ada batu. Yang katanya di tempat ini dipersembahkan anaknya Abraham yang satunya sebelum Ishak. Nah, ini kita lihat dari atas ini ya. Jadi dari kubah tadi kita memandang ke bawah, ini batunya. Katanya di tempat ini dipersembahkan. Padahal Alkitab mengatakan Ishak yang diletakkan di sana. Ya, terus. Nah, sekarang kita lihat zaman abad ke-21 ini. Ingat tadi ada Bukit Saitun di sini, turun lembah Kidron atau lembah Yosafat, naik lagi puncak Moria. Dan ini Central Valley dari atau Teropoyon Valley, dan ini adalah lembah Gehinom, Gunung Sionnya di sini, enggak kelihatan di sini dalam gambar ini, ya. Nah, ini kira-kira petanya nih, puncak Moria di sini. Dan kemudian kita lihat ini temboknya ini, tembok kota. Nah, ini kalau kita lihat dari foto satelit sekarang. Dalam zaman modern sekarang model satelit. Fotonya dari satelit. Yang mana puncak Moria? Ini puncak Moria. Mana Bukit Saitun? Ini Bukit Saitun. Sion mana? Ini Bukit Sion. Ya, terus nah, kita dekati lagi. Ini puncak Moria, meliputi segini nih. Ya. Di atas puncak itu tadi ada bangunan yang disebut Dome of the Rock atau kubah emas. Dan ini ada
sekarang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa, dulu adalah Basilika. Ini adalah gereja zaman Perang Salib. Bukit Zaitun di sini, ini Lembah Kidron, Taman Getsemani di sini. Dan Bukit Sion di sini. Ya, lanjutnya. Nah, kita melihat di sini. Bagaimana Abraham hendak mempersembahkan ini di Bukit Moria, di Gunung Moria. Dan Tuhan menyediakan domba. Adonai Yireh. Nah, ini mungkin kita bisa lihat secara topografis. Ya. Apa yang terjadi di sini. Di puncak Moria tadi. Ini ada lembah-lembahnya. Itu dibangun bait Allah oleh Salomo. Kita mundur sedikit. Dan kemudian ya terus maksudnya mundur waktunya ya. Nah, ingat lagi kembali lembah-lembah ini ya. Ada Zion, Moria, Bukit Zaitun ya. Lanjutnya. Nah, ini tadi sudah kita lihat ya, puncak Moria. Lanjutnya. Ini bukan Abraham ya. Saudara lihat di sini. Inilah puncak Moria. Ada kupak emasnya. Ini dari Bukit Zaitun. Ya, saya kira sudah. Ini membuktikan saja bahwa yang disebut Gunung Moria sekarang itu betul-betul ada dan sudah dikunjungi oleh orang-orang. Ya. Nah, sebetulnya Adonai Yireh ini berbicara mengenai apa sebetulnya? Adonai Yireh ini berbicara mengenai apa? Apakah sekedar Tuhan menyediakan saja? Sebab kalau kita lihat peristiwa ini cukup complicated, cukup rumit. Mulai dari kok Tuhan ini aneh-aneh. Suruh mempersembahkan anak yang tunggal, yang dikasihinya. Anak tunggal yang dikasihinya. Disuruh mempersembahkan. Lu karuan kalau ada anak kembar, atau ada anak kedua, itu tidak masalah. Tapi ini tunggal. Dan yang kedua, kalau Ishak betul-betul dipersembahkan, itu berarti adalah pembunuhan manusia. Apakah Tuhan memang memerintahkan suatu pembunuhan seperti ini? Dan yang ketiga, ya itu hanya suatu cobaan atau ujian. Apakah Tuhan seperti itu? Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah yang menguji model-model seperti itu. Ujian Allah itu adalah ujian yang jelas, yang masuk akal, yang betul-betul rasional, dan betul-betul sesuai dengan kemampuan manusia. Misalnya saat ini tiba-tiba diumumkan, akan dibagikan kertas kepada saudara, kita akan mengadakan ujian matematika. Semua akan protes loh. Ujian dalam kaitan apa? Saya bukan mahasiswa, saya bukan pelajar SMA atau apapun. Kenapa harus ada ujian matematika? Udah pokoknya kamu taat atau tidak? Nggak bisa. Ujian harus tepat pada konteksnya. Ujian matematika dalam kelas matematika. Bukan seperti Mr. Bean. Ujian kalkulus bingung dengan ujian yang lainnya. Ujian harus tepat sesuai dengan konteksnya dan logis. Kalau saudara adalah mahasiswa perguruan tinggi, teknik atau matematika atau apapun, ketika diuji matematika, mempunyai rasio, pemahaman, kepandaian tentang matematika, keahlian. Nah, baru diadakan ujian. Orang-orang yang tidak pernah masuk perguruan tinggi, bahkan SD nggak lulus, kemudian diadakan ujian matematika, itu nggak masuk akal. Dan harus ujian itu sesuai dengan kapasitas yang ada. Ayo sekarang kita adakan ujian akhir
kedokteran. Oh, semua akan ketawa semuanya. Ini bukan mahasiswa kedokteran, nggak pernah kuliah masalah hal-hal yang kedokteran. Bagaimana mungkin bisa diuji hal seperti itu? Demikian pula dengan Allah. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Tetapi apa sebetulnya yang terjadi? Saudara sekalian, kalau kita lihat tadi, puncak Moria dan Yerusalem, anaknya yang tunggal dan anak yang dikasihi. Kita lihat ternyata ini adalah suatu ayat profetis mengenai apa yang terjadi di tempat yang sama pada masa yang jauh di depan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang kembar kepada manusia. Betul? Anaknya yang tunggal kepada manusia. Yesus Kristus, anak Allah yang satu-satunya. Di dalam bahasa asing dikatakan monogenes theos. Anak yang satu-satunya. Anak yang tunggal yang dikasihinya. Dikaruniakan kepada dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan saudara sekalian, ini bukan kebetulan. Kalau kita lihat peta di dalam warta ini, coba mungkin bisa ditampilkan peta di dalam warta ini. Kita lihat bagaimana 2000 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa di mana Yesus disalibkan. Kalau saudara lihat peta di sebelah kanan ini, inilah Gunung Moria. Di sini ada Sion, dan di sini ada Bukit Zaitun. Saudara lihat, ini wilayah Gunung Moria. Di sini ada Bait Allah. Dan 2000 tahun yang lalu, di daerah sini ada ada benteng Antonia. Di sana Yesus dibawa, ditangkap di benteng Antonia. Dan kemudian Yesus disesah di sana. Yesus disiksa di sana. Dan kemudian Yesus dilucuti bajunya. Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia dicambuk, disiksa, diludahi, dipukul dan sebagainya. Tubuhnya hancur, darah tercurah keluar. Dan di benteng Antonia ini, di sekitar sini, Yesus disiksa. Dan bukan cukup sampai di situ. Di tempat itu juga, Yesus dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Karena Pilatus pelin-pelan pada waktu itu, dan dia ingin mencari muka kepada orang banyak, maka dia menuruti suara orang banyak yang berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus cuci tangan, dia mengatakan, ini urusanmu, silahkan. Mereka katakan, salibkan dia, ya sudah. Tentaranya diperintahkan, turuti saja apa yang mereka mau. Suruh salibkan, ya salibkan. Di tempat ini, di benteng Antonia ini, sekitar situ, Yesus harus memikul salibnya melalui jalan-jalan yang disebut sebagai Via Dolorosa. Dan kemudian, tidak jauh dari situ, ada yang disebut Bukit Golgota. Dan Yesus disalibkan. Dan kita tahu ternyata penyaliban itu terjadi di atas Gunung Moria juga. Beberapa ribu tahun sebelumnya,
Tuhan berbicara kepada seorang bapak yang punya anak tunggal yang dikasihinya. Persembahkan itu di atas Gunung Moria. Bapak yang punya anak tunggal dan sangat mengasihinya, tidak menahan-nahan itu. Abraham berangkat ke puncak Moria. Dan dia meletakkan Ishak di atas Gunung Moria itu untuk siap untuk dipersembahkan menjadi korban bagi Tuhan. Tetapi sebelum pisau itu menyentuh Ishak, sebelum korban itu dimulai, malaikat Tuhan tampil dengan mengatakan, "Stop. Aku tahu ketaatan dan kesetiaanmu. Anak yang tunggal, anak yang dikasih ini, bukan Ishak ini. Tetapi di tempat yang sama ini, nanti akan dikorbankan seorang anak yang tunggal. Anak yang dikasihi oleh seorang bapak, namanya Yesus Kristus. Dia dikorbankan di sana untuk mengampuni dosa manusia di seluruh dunia. Untuk mengambil alih hukuman dosa manusia. Supaya setiap orang yang mau percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Akan mempunyai hari depan yang penuh harapan. Oleh korban Yesus itu maka segala kutuk sudah diubah menjadi berkat. Kutuk dipatahkan dan sebaliknya dia akan memperoleh berkat di dalam Yesus Kristus. Itulah Adonai Yireh. Itulah Allah yang menyediakan. Dikatakan di atas bukit ini tadi akan disediakan Tuhan di atas Gunung Moria ini. Sekalipun saudara sekalian kita tidak bisa menetapkan secara persis titik koordinat di mana Yesus tepatnya disalibkan. Ada banyak versi. Juga titik koordinat tepatnya di mana Abraham meletakkan Ishak di atas Moria itu. Tetapi itu bukan problem bagi kita. Yang jelas di area Moria itu ternyata Tuhan berbicara sesuatu kepada manusia. Adonai Yireh disampaikan di sekitar Moria, yaitu ada anak yang tunggal, anak yang dikasihi, yang dikorbankan untuk suatu tujuan yang kekal, yaitu pengampunan dosa. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Kejadian ini, kita tidak perlu bingung. Mengapa Tuhan kok kelihatannya aneh? Apakah Tuhan main-main atau sewenang-wenang dan seterusnya? Ketahuilah ketika manusia membunuh manusia sekalipun itu untuk pengorbanan dan disuruh oleh Tuhan dan sebagainya. Itu tetap adalah kriminal. Itu tetap adalah melanggar hukum. Pembunuhan itu adalah melanggar hukum. Tetapi puji Tuhan, peristiwa di atas Moria ini berbicara sebetulnya mengenai Yesus Kristus yang dikorbankan 2000 tahun yang lalu. Di atas salib itu, Yesus rela untuk menderita bagi kita semuanya. Dia mati di atas kayu salib. Dan itulah the real sacrifice. Korban yang sebenarnya. Itulah Yesus. Ishak dan Abraham itu hanya merupakan bayangan, gambaran mengenai apa yang akan terjadi di atas Gunung Moria juga pada saat yang akan datang, yaitu Yesus yang akan menggenapi semuanya ini. Adonai Yireh, itulah tema yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, bahwa melalui ketaatan, melalui kesetiaan, ada Adonai Yireh, Tuhan yang menyediakan. Andai kata waktu itu, Abram berargumentasi dengan Allah, Tuhan,
Apa ini bukan main-main Tuhan? Ini nggak masuk akal loh Tuhan. Coba dong Tuhan cari suatu acara atau agenda yang masuk akal. Ini nggak masuk akal Tuhan. Nggak mau dah, saya nggak mau yang beginian ini. Aneh-aneh. Nanti saya pasti ribut dengan ibunya ini, si Sarah ini. Sudah tua melahirkan susah-susah, sekarang dikorbankan. Tuhan cari acara yang lain aja deh Tuhan. Jangan yang begini-beginian. Tidak ada Adonai Yireh. Tidak ada Allah yang menyediakan. Dan kemungkinan peristiwa penyaliban itu tidak bisa terjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi karena kesetiaan, karena ketaatan, Adonai Yireh itu betul-betul tampil. Tuhan yang akan menyediakan. Kata menyediakan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai provide, provision. Di dalam bahasa Latin memang dikaitkan juga. Kata Yireh itu di dalam bahasa Ibrani berarti dari akar kata ra'ah, to see, melihat. Provisi, melihat sebelumnya. Allah kita, Allah yang melihat sebelumnya. Itulah sebabnya dia adalah Allah yang menyediakan. Demikian juga dengan kita. Adonai Yireh itu ada dalam hidup kita. Ada dalam usaha pekerjaan saudara. Ada dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan yang menyediakan. Dan karena ada Adonai Yireh, maka rumah tangga, keluarga, pekerjaan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Keluarga tidak akan pernah kelaparan. Karena ada Adonai Yireh di sana. Tuhan yang menyediakan. Namun, Adonai Yireh itu tampil ketika ada ketaatan dan kesetiaan. Jangankan cuma sekedar makanan, sekedar supply dalam hidup kita, atau materi, atau duit. Bahkan hidup yang kekal pun itu disediakan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Anugerah keselamatan itu disediakan karena dia adalah Adonai Yireh. Provision, provider. Dia yang menyediakan itu bagi kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita diingatkan kembali 2000 tahun lebih yang lalu. Anak tunggal yang dikasihi Bapa sudah berkorban bagi kita. Dikorbankan untuk kita. Adonai Yireh, Allah yang menyediakan. Dan ketika kita ikut ambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus ini nanti, mari kita ingat bahwa ada Adonai Yireh yang senantiasa providing, yang senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Mungkin pagi hari ini, banyak di antara kita yang sedang membutuhkan sesuatu di hadapan Tuhan. Ada Adonai Yireh yang senantiasa siap untuk menyediakan bagi kita. Amin. Taat, setia. Seperti Abraham. Sekalipun dia tidak lihat apa-apa. Kalau saudara dalam ayat yang ke-8 kembali dalam pasal 22 itu. Abraham berjalan menuju Moria bersama dengan Ishak. Dan tentunya perjalanan yang enggak singkat ini. Membutuhkan waktu lebih dari sehari. Pikiran Abraham mungkin sudah berkecamuk, tidak karu-karuan di dalamnya. Tapi dia tetap berjalan dengan taat bersama dengan Ishak anaknya. Suatu saat rupanya Ishak tersadar. Bapak, kalau kita mempersembahkan korban, lalu di mana korbannya? Abraham bingung menjawabnya. Abraham tidak bisa tentunya mengatakan, ya kamu. Pasti Ishak akan lari mungkin. Ketakutan. Tapi rupanya Abraham dengan tenang, dia mengatakan, kalau sudah baca di sana, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan. Elohim,
Yireh. Adonai Yireh, Elohim Yireh. Abraham tidak punya jawaban yang lain. Dia cuma katakan Elohim Yireh. Allah yang akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakannya. Begitu juga dengan kita saat ini, saudara sekalian. Kita tidak punya jawaban yang lain. Kecuali Tuhan yang menyediakan. Kita berjalan dengan iman dan ketaatan, dengan kesetiaan, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Adonai Yireh terjadi dalam hidup kita. Dan kita lihat di seluruh Alkitab, belum pernah Allah menelantarkan manusia. Belum pernah Allah menelantarkan manusia dalam keadaan kekurangan. Umatnya yang sudah dibebaskan keluar dari Mesir, dan seringkali berulang-ulang kali tidak taat kepada Dia, memberontak kepada Tuhan, berkeliling 40 tahun di padang gurun, itu pun tidak kekurangan. Tiap pagi mendapatkan supply makanan, yaitu mana. Kalau di Jawa Timur mungkin dikonversikan nasi pecel kira-kira. Di sana nggak ada nasi pecel, tapi pakai roti mana. Allah provide. Elohim Yireh, Tuhan menyediakan. Dan di segala waktu, di sepanjang waktu, Tuhan menyediakan. Dan kebutuhan manusia yang sangat-sangat besar dalam hidupnya, yaitu keselamatan. Tidak ada keselamatan yang lain di luar Yesus. Tapi Adonai Yireh menyediakan keselamatan bagi kita semuanya. Dia menyediakan keselamatan melalui Yesus. Pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Oleh karena mari saat ini, kita sungguh-sungguh berkomitmen, Tuhan, aku mau taat, mau setia kepada Engkau. Apapun yang terjadi, pokoknya aku mau taat dan setia. Maka aku akan melihat mujizat Allah dinyatakan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.